Iya, aku Minasan. Welcome back again with Mr. Game di sini. Sebelum Mr. Game mulai pembahasan tentang One Piece, jangan lupa like dulu ya, karena tombol like itu membuat Mr. Game semangat 45 untuk bikin konten. Oke? Kali ini gimana kalau kita urutin siapa yang terkuat berdasarkan cover story One Piece chapter 1031? Yang pada awalnya mungkin kita mengira orang-orang dimunculin oleh Odachi di cover story itu ya, ialah orang-orang menjabat sebagai wakil kapten di setiap kelompoknya. Namun melalui kolom SBS terbaru ya, Oda Sensei jelasin kalau semua yang muncul di cover story 1031 itu bukanlah wakil kapten, melainkan hanya orang-orang terkuat kedua di setiap kelompoknya. Nah, menarik bukan kalau kita bikin urutan siapa yang terkuat berdasarkan 1031 cover story ini. So, tanpa banyak cici-cici juga jelas, monggo enjoy the content, let's go. Di posisi pertama ada Silver Rayleigh. Ya, orang terkuat di kelompok bajak laut Roger ini kayaknya gak perlu diperdebatin lagi ya kalau dia menjadi yang terkuat pada list kali ini guys. Soalnya walau mungkin Rayleigh yang sekarang sudah tidak sekuat dulu, tapi nyatanya orang kayak Kurohige aja waktu dia mau menghabisi Ratu Bajak Laut Buah Hancock, Kurohige memilih untuk mundur saat mengetahui kalau Rayleigh datang ke Pulau Amazon Lily. Hal yang mungkin sedikit menjadi tanda tanya sih, karena mungkin aja saat ini ya Kurohige sendirilah yang jauh lebih kuat. Tapi mungkin karena dulunya nama Rayleigh sebegitu ditakuti dan dihormatinya, makanya mau setua apapun Rayleigh sekarang, hal itu gak merubah fakta kalau dulunya kekuatan dia hampir setara dengan seorang Raja Bajak Laut alias Goldie Roger. Next, di posisi kedua ada Ben Beckman yang menjadi orang terkuat kedua di kelompok bajak laut Akagami. Well, kekuatan dari Beckman sendiri ya mungkin masih belum kita ketahui secara jelas hingga saat ini. Soalnya kalau mau ngelihat apa yang pernah dia tunjukin di One Piece film Red juga, kemungkinan besar kekuatan yang bakal dilihatinnya ya agak sedikit berbeda. Contoh kecil aja ya, apa yang baru aja dilakuin oleh sang Kapten Shanks yang mana dia tiba-tiba aja diperlihatin menghabisi Kid dan Killer dalam sekali serang. Dari situ aja kita tahu kalau kemampuan Shanks yang sesungguhnya masih belum diperlihatin oleh Odachi. Tapi mengingat kru Akagami menjadi salah satu kelompok yang punya kemampuan cukup merata di setiap komandannya, cukup merata nih. Apalagi Ben Beckman dianggap sebagai salah satu yang mendekati kekuatan sang kapten, sehingga kayaknya gak aneh rasanya kalau kita simpan dia di urutan kedua. Ya berdasarkan dari kita melihat kekuatan Shanks saja loh, itu kan baru secuil. Bayangin Ben Beckman seperti apa ya, pakai pistol pula. Next, di urutan ketiga ada Sabu, orang nomor 2 dari pasukan revolusi. Ya, mulai dari posisi ketiga ini mungkin bakal banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau misalnya sendiri ya, ngurutinnya berdasarkan masa kejayaan dan apa yang udah mereka buktiin selama ini. Well, buat Sabu sendiri ya, rasanya gak perlu banyak hal yang dijelasin lagi re. Soalnya, di beberapa kesempatan saat dia melakukan pertarungan, Sabu udah membuktikan kalau kelasnya berada setidaknya di level Admiral Angkatan Laut. Ya, selain pernah mengalahkan Jesus Burgess dengan sangat mudah, Sabu pernah berhadapan dengan Admiral Fujitora di Arc Dressrosa. And last, di referee kemarin, Sabu menghadapi dua Admiral sekaligus. Lalu gilanya, misi dari pasukan revolusi untuk membawa Kuma kembali berhasil, sehingga tugas Sabu dalam menahan dua Admiral bisa dikatain sukses. Kurang gila apa lagi coba? Menahan dua Admiral Angkatan Laut seorang diri. Kayaknya gak banyak orang yang mampu melakukan hal itu kan. Bahkan sekelas Luffy aja kayaknya belum sih untuk saat ini. Next, di posisi keempat ada Marco, mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige. Ya, di masa kejayaannya gak mungkin ada orang yang gak kenal sama Marco the Phoenix. Karena selain bajak laut Shirohige emang benar-benar ditakuti, Marco sendiri udah banyak ngebuktiin seberapa kuat dirinya. Walau mungkin gak semua pertarungan yang dia ikuti berhasil dimenangin ya. Nah, di usia yang masih muda dengan berani Marco berhadapan dengan kelompok bajak laut Roger. Lalu di Arc Marineford dia juga membuktikan bisa berhadapan dengan seimbang melawan para Admiral Angkatan Laut. Bahkan ketika udah pensiun, dia masih bisa mengimbangi All-Star dari Beast Pirates. Gokil kan kepala nanas ini? Selanjutnya di posisi kelima ada Shiryu dari kelompok bajak laut Kurohige. Ya, secara detail kita juga masih kekurangan informasi tentang seberapa kuat orang nomor 2 setelah Kurohige ini guys. Karena selain dirinya saat ini udah memakan buah iblis Suke Tsukinomi, pastinya banyak hal yang masih gak kita ketahui tentang Shiryu. Tapi bisa menempati posisi kedua terkuat di bajak laut sialan ini ya, harusnya hari ini udah bisa menjadi bukti kalau kekuatan Shiryu gak boleh kita anggap remeh. Bayangin aja, gak mungkin rasanya kelompok yang memiliki kemungkinan terbesar untuk
untuk menjadi antagonis utama ini cuman diisi oleh orang-orang kroco yang gak bisa bertarung. Karena ya, selain Akagami Pirate, saat ini bajak laut Kurohige menjadi salah satu kru terkuat yang ada di lautan dunia baru. So emang Shiryu ini ya emang misterius dan Mr. K akui strong sih. Karena Mr. K beranggapan kan Shiryu ini bakal berhadapan dengan Zoro nantinya di next lah, Final War atau Final Ending. Next, di posisi ke-6 baru ada Roronoa Zoro dari SCP Crew. Guys, melihat apa yang berhasil dilakuin oleh Roronoa Zoro di negeri Wano Kuni, posisi ke-6 rasanya udah jadi yang paling minimal untuk dirinya kalau kita bandingkan dengan penantang-penantang lain. Gimana enggak ya? Bayangin aja, bisa melukai Kaido dan bahkan mengalahkan King. Hal itu udah membuktikan kalau Zoro yang sekarang benar-benar udah siap untuk selalu bertarung di sisi Our Bakasenjo. Menarik untuk kita tunggu memang sebenarnya sampai di level mana potensi Zoro setelah time skip ini. Karena belum ada lagi satu musuh pun yang mampu membuatnya kesulitan hingga kematian menjadi taruhannya. Padahal di awal perjalanannya bersama Luffy, kita tahu kan Zoro menjadi salah satu orang yang sering menerima luka cukup berbahaya. Wow, kita nantiin Zoro lah. Next, posisi ke-7 ada Charlotte Katakuri dari kelompok bajak laut Big Mom. Ya, jika kita lihat dari nilai bounty, memang King mungkin memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding dirinya. Tapi kalau dari apa yang kita lihat dari pertarungan King melawan Zoro, rasanya selain King berasal dari ras Lunarian yang emang memiliki kelebihan dibandingkan ras lain, hal itulah yang membuat gak terlalu banyak kemampuan yang menonjol yang membuatnya bisa dianggap lebih kuat dari seorang Charlotte Katakuri. Setidaknya hal itulah yang Mr. K pikirin sampai saat ini guys. Soalnya kalau kita bandingin sama Katakuri yang dari segi haki aja, dirinya udah bisa ngebuktiin kalau dia seorang pengguna haki level tinggi karena dirinya mampu melihat sedikit ke masa depan. Ya, dari situ setidaknya Katakuri harusnya punya sedikit bekal lebih. Jika lo emang harus berhadapan dengan King yang memiliki kemampuan fisik sangat gila, tetap aja Katakuri mungkin bakalan diuntungin. Next, di posisi ke-8 diisi oleh salah satu All-Star Kaido yaitu King. Seperti yang Mr. K bilang sebelumnya, walau kita ketahui kalau King itu secara daya tahan emang kuatnya bukan main, apalagi kalau api di punggungnya benar-benar belum mati. Jangankan ingin mengalahkan, buat melukai King aja rasanya itu sangat mustahil. But meski begitu ya, salah satu kelemahannya ialah ketika kemampuan dari ras Lunarian ini diketahui oleh musuh dan lawannya tinggal menunggu momen yang pas untuk menyerang. Cuman, meski memiliki kelemahan, King rasanya tetap layak untuk berada di posisi ke-8 ini, Rek. Lanjut, di posisi ke-9 ada Killer dari kelompok bajak laut Kid. Ya, dibandingkan beberapa orang yang kita sebutin sebelumnya, rasanya Killer emang paling pas berada di urutan ke-9. Karena pencapaian tertinggi yang bisa kita lihat dari Killer kayaknya waktu dia berhasil mengalahkan Hawkins di negeri Wano Kuni. Selebihnya, emang belum ada hal yang bisa membuat kita semua yakin kalau Killer layak berada di posisi yang lebih tinggi. Karena kalau aja Killer berhadapan dengan King di negeri Wano Kuni, mungkin kita semua udah bisa yakin kalau King lah yang akan keluar sebagai pemenang. Apalagi kiprahnya saat ini ya, waduh, ikut KO bersama kita. And last, di posisi ke-10 ada Beppo dari kelompok Cat Pirates. Ya, ngomongin soal kekuatan dari sebuah kru bajak laut, mungkin krunya Lau menjadi salah satu yang bisa kita bilang lebih lemah jika dibandingkan dengan beberapa kru lain. Walau gak bisa dipungkir ya, kalau Beppo sendiri akan menjadi lebih kuat dalam mode sulungnya. Tapi, dari apa yang kita lihat saat pertemuan Heart Pirate melawan Kurohige Pirates, dari situ kita ketahui kalau kelompok Lau emang lebih mahir dalam bertarung di lautan. Sehingga, kalau aja pertarungannya berada di daratan, mungkin selain kapten ya gak terlalu banyak orang yang mampu mengimbangi kru-kru dari Yonko Kurohige. Waduh, jadi gak sabar sih menanti nasib dari Lau dan kawan-kawan nih Mr. K. Jangan sampai Kurohige muncul di Egghead ya, terus bilang Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini guys. Have fun aja terkait konten ini. Kalian ada saran apa lagi terkait konten Mr. K ke depannya? Karena beneran ide Mr. K dan tim itu kayak gak ada habisnya. So, see you next time. Ada Zakaria Melo. Stay safe everyone. Salam Animedia.